Kalau saya bilang hampir seluruh teror di Indonesia itu ibu kandungnya NII. Pecahan-pecahan NII yang mereka melakukan amaliyah, mereka anggap sebagai jihad. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Ngobras, ngobrol santai sambil silaturahmi. Oke, dalam program ini biasanya kita akan mengupas seputar isu-isu yang kita akan bincangkan dalam suasana yang santai sambil bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh yang sudah kita undang. Kali ini kita mengundang kedatangan salah satu tokoh dari pendiri NII Crisis Center. Nanti kita tanya apa sih sebenarnya NII Crisis Center itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ken Setiawan, Mas. Siap, selamat sore. Asli dari mana Mas Ken? Saya asli dari Kebumen, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Sekarang tinggal di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Hijrah berarti ya? Hijrah. Oke. NII Crisis Center ini apa sebenarnya awal mulanya dan apa sebenarnya fungsinya gitu? NII Crisis Center adalah sebuah gerakan yang kita bangun bersama kawan-kawan para mantan. Mantan NII? Ya, mantan NII. Awalnya dulu sebenarnya karena kita tidak puas terhadap pemerintah. Kita bersama orang tua yang sudah lapor kita kepada keluarga, kita bawa ke MUI waktu itu. Ternyata MUI mengatakan bahwa ini bukan tugas kami. Karena yang kamu lakukan ini beberapa korbannya sekolah di pesantren, berarti ini tugasnya di Kementerian Agama. Kami ramai-ramai ke Kementerian Agama. Kami curhat ke sana, jawabannya pun tidak jauh beda. Ini makar, mendirikan negara dalam negara, bukan tugas kami, ini tugas kepolisian. Silakan kalian ke Mabes Polri. Mabes Polri pun pada saat itu jawabannya kurang memuaskan. Ini tidak bisa kita tindak kalau tidak ada laporan. Sementara kasus radikalisme itu mohon maaf, seperti kasus pemerkosaan. Orang ketika sudah diperkosa, malu mau cerita kan? Ya, mau lapor, korban, ya, korban, aib, ngapain diceritakan? Mau lapor polisi, takut diteror sama pelaku. Akhirnya menjadi masalah pribadi. Jadi kami bingung harus mengadu kemana, ya udah kita buat forum ini NII Crisis Center yang kami tujuannya ya pertama ya udah kita selamatin kawan-kawan yang ada di dalam sesuai dengan jaringan yang ada. Nah, ternyata begitu kita sudah berjalan, beberapa laporan yang kita terima, kita munculkan di media sosial. Dulu belum seperti sekarang, tahun 2005 itu. Dulu baru ada milis-milis, grup-grup itu kan, kita sebar, kita buat tulisan-tulisan di blogspot, dan ternyata laporan ke kita banyak sekali. Anak saya hilang, anak saya depresi, anak saya menghilangkan barang orang tua, dan segala macam. Yaudah kita tangani, dan kita karena merasa pada saat itu kecewa dengan pemerintah, ya sudah kita berjalan. Ibu, anak ibu punya jaringan di kampus, kenal dengan wakil rektor, ya sudah. Kita kalau punya jaringan buat kegiatan seminar di kampus. Ketika seminar sama, saya juga pernah, lah kok banyak sekali ya. Oh, jadi NII Crisis Center ini menangani korban yang pernah masuk dalam jaringan NII. Ya. Dan korbannya itu macam-macam, ada yang hilang dan sebagainya. Nah, sebelum ke sana, NII itu apa itu, Mas? NII itu adalah Negara Islam Indonesia. Bedanya sama DITI itu apa? Sama, DITI itu tentaranya Darul Islam, tentara. Kalau NII itu ibaratnya rumahnya, negara. Karena kita berbicara tentang negara. Hari ini menurut kita dulu, undang-undangnya tidak sesuai dengan konsep hukum Allah. KUHP peninggalan penjajah Belanda harus diganti dengan negara Islam. Biar negara ini adil. Biar berdiri negara berdasarkan syariat Islam. Hukum Allah ya. Nah, hubungannya berarti hampir sama ya, DITI sama NII ini sama? Sama. Jadi, dan sampai sekarang NII itu ada? Ideologi tidak akan pernah mati. Dia akan tetap metamorfosa. Maksud saya organisasinya ada? Dia bukan organisasi, dia negara. Negara bayangan. Ya, negara bayangan, dia mengklaim punya wilayah. Walaupun strukturnya secara real nggak ada. Tapi dia akan terus berjuang sampai negara Islam atau hukum Islam tegak di bumi Indonesia. Oke. Ideologi yang kira-kira menurut Mas Ken Setiawan sangat berbahaya, bahkan menjadi banyak korban-korban berjatuhan itu, kira-kira apa itu? Korban ideologi seperti apa? Dia kan ada 3 doktrin.
Oke. 3 doktrin yang membuat orang berubah dalam waktu yang singkat. Saya bisa berubah nggak ini? Oh, bisa saja. Oh, bisa jadi ya. Ya. Oke. Misalnya ada beberapa pertanyaan bisa dijawab ya. Iya. Bagus mana ciptaan manusia dengan ciptaan Allah? Ciptaan Allah. Bagus mana Quran dengan Pancasila? Quran. Bagus mana negara Islam dengan negara kafir? Negara Islam. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kita kan diciptakan Allah tugasnya cuma 2, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Oke. Di dalam kitab suci masing-masing agama. Orang yang fitrahnya diciptakan untuk taat kepada Allah, pertanyaannya boleh nggak kita membuat peraturan yang melawan hukum Allah? Boleh nggak? Nggak boleh. Misalnya dalam Quran dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang mabuk-mabukan, minuman keras. Kalau dilakukan berarti kita menjadi orang yang beriman apa? Yang durhaka. Yang durhaka. Dalam Islam tidak ada namanya istilah campur aduk. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur kebatilan dan itu. Ya. Oke. Berarti kalau minuman keras batil ya kan? Batil. Di negara kita di pabrik-pabrik diizinkan dilegalkan minuman keras karena tersebar di toko-toko kan. Berarti negara kita bukan sesuai negara dengan berdasarkan syariat Islam. Sesuai hukum Allah nggak? Nggak sesuai. Berarti sekarang sampean berada di sebuah negara yang undang-undangnya sesuai atau melawan hukum Allah? Melawan hukum Allah. Oke, itu saja sebenarnya. Kalau melawan hukum Allah berarti beriman apa kafir? Iya, kafir. Melawan, durhaka. Nah, ini yang terjadi. Dialog simpel. Dan ini biasanya menggunakan pengkondisian. Ini yang membuat kadang-kadang calon korban kalah dalam argumentasi. Misalnya begini, satu korban biasanya menggunakan pengkondisian 5 perekrut. Korbannya laki-laki yang ngerekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama. Oke. Fotografi misalnya. Modusnya ya? Modusnya. Jadi satu orang korban ini ketemu dengan 5 orang cantik yang hobinya sama-sama fotografi. Ngerekrutnya tidak di masjid, tidak di musola. Di kafe, di taman, yang orang tidak dicurigai oleh tempat umum bahwa itu adalah sebuah perekrutan. Dikondisikan, misalnya begini. Satu orang membawa kucing Anggora, dijual di pasar, ketemu dengan 5 orang, mau beli nggak punya duit. Di setting, ini adalah anjing. Orang pertama bertanya, anjingnya bagus ya? Bukan, ini kucing. Orang kedua bertanya lagi berdua, berapa harga anjingnya? Bukan, ini kucing. Sampai kelima mengatakan bahwa ini adalah anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu, jangan-jangan ini anjing. Karena semua orang mengatakan ini anjing. Di sini pun seperti itu. Ini bukan binatang lagi yang menjadi perumpamaan. Ini kitab suci, ayat-ayat. Kamu melawan kitab suci, kamu orang kafir berarti. Nah, di sana polanya bukan hipnotis, mungkin sebagian orang mengatakan hipnotis, tapi hipnosis. Nah, apa bedanya hipnotis sama hipnosis dalam konteks ini? Bisa sadar kalau hipnosis, pengkondisian eye contact, pengkondisian tadi sedemikian rupa orang begitu nyaman langsung diculik dengan ayat-ayat, diputus komunikasi. Orang nggak boleh ngomong siapa-siapa. Ini berita Muhammad. Oke. Jadi kalau kamu sampaikan ke orang, kamu akan bernasib seperti Muhammad ketika di Mekah. Dibilang tukang sihir, tukang tenun, orang gila, dicaci hina. Itu biasa. Maka gitu. jangan sampaikan kepada kawan, kepada keluarga. Dipendam sendiri. Kamu boleh sampaikan. Dia harus putus dari keluarganya, dari teman sebelumnya gitu. Nggak boleh ngomong siapa-siapa. Makanya ketika masuk dalam biasanya orang yang menjadi orang yang pendiam karena mempunyai doktrin yang tadi itu. Dunia yang berbeda. Satu sisi di kelompoknya harus menjaga aurat. Aurat itu bukan jilbab. Rahasia negara, rahasia kelompok. Sementara aurat itu rahasia NI tadi itu? Iya, rahasia negara. Sementara pulang ke rumah biasanya pelajar mahasiswa ditanya, kok pulangnya malam terus nak? Biasa pulang sore, pembayaran tepat terus kok minta duit terus? Nah ini anak-anak kan akhirnya nggak berani jujur kepada orang tua. Karena jujur nanti bunuh diri kan membahayakan. Akhirnya banyak yang meninggalkan rumah, bukan diculik. Meninggalkan rumah demi keamanan. Secara sengaja dan sadar ya? Dan biasanya ninggal pesan, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Pesan pendek, saya baik-baik saja nanti kalau sudah bisa membahagiakan keluarga, saya akan pulang. Nah ini juga menjadi persoalan, banyak orang meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaannya karena aktif dalam kelompok ini. Artinya ini sebenarnya programnya sistematis ya? Kalau satu orang ditangani oleh 5 orang dan sebagainya, artinya ini organisasi itu sebenarnya ada? Ada, dan mereka konsepnya seperti multi level loh. Pemikiran radikal yang ada dirinya, itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ini dakwah yang harus sampaikan seperti multi level marketing, 1 ngerekrut 5 ngerekrut 10 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum ada ideologi baru yang menurut mereka lebih bagus dari yang dia yakini saat ini. Oke, bagi orang tua ataupun kita yang punya saudara, kira-kira sejauh mana bahwa keluarga kita, anak kita, teman kita itu sudah terpapar tanda-tandanya, sudah mulai terekrut sama kelompok ini? Secara fisik memang tidak ada ciri-ciri kalau kelompok OTG radikal, ya, orang tanpa gejala gitu aja. Biasanya terjadi penyimpangan perilaku. Ada yang menjadi tertutup, ada yang frontal.
tertutup ada yang justru frontal. Ada kawan saya yang baru direkrut 1 bulan, pulang ke kampung, langsung disampaikan kepada orang tua. Bapak Ibu harus hijrah bersama saya. Kalau nggak hijrah, nanti Bapak Ibu ketika meninggal masuk neraka jahanam. Dia bercerita tentang kondisi Mekah pada saat itu ketika Nabi Muhammad tinggal di sana dan hijrah ke Yasrib. Jadi dia menceritakan ada orang yang rajin ibadah, tapi karena nggak mau hijrah, masuk neraka jahanam. Jadi ada dialog dalam Al-Quran seperti ini kurang lebih artinya. Malaikat bertanya kepada orang yang rajin ibadah tapi masuk neraka jahanam. Dalam keadaan bagaimana kamu ini meninggal? Orang itu menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Malaikat bertanya kembali, bukanlah bumi Allah luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu. Dan ayat ini menakut-nakutin. Orang-orang ini tempatnya adalah neraka jahanam dan jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ditakut-takutin seperti itu. Jadi kawan saya langsung katakan, Bapak Ibu kalau nggak mau hijrah sama saya, mati masuk neraka jahanam. Kawan saya itu akhirnya dimasukin rumah sakit jiwa. Sama orang tuanya? Karena dianggap ini baru merantau berapa bulan, pulang ke rumah sudah mengkafir-kafiran kita, kalau nggak mau hijrah, masuk neraka jahanam lagi. Lah ini yang terjadi. Ada yang pendiam, jadi ada yang pendiam, ada yang frontal melawan orang tua. Ada ciri-ciri lain nggak kira-kira? Biasanya dia punya kebutuhan dana besar untuk infak. Kebutuhan dana besar? Iya, dana besar. Karena pertama ketika dia hijrah, dia harus membersihkan diri dulu. Jadi nanti di sana ada pengakuan dosa. Di pengakuan dosa selama di RI misalnya usianya sudah 30 tahun. Dia harus membersihkan diri selama 30 tahun untuk beli sabun, odol, dan sampo berapa puluh juta untuk beli, kira-kira dihitung. Jadi nanti ada membersihkan diri, bahasa mereka memberi makan anak yatim, senilai sekitar 500 orang, ada yang 10 juta, ada 15 juta dulu. Dan anak-anak pelajar, mahasiswa ini kan dapat dari mana 30 juta? Yang ditipu orang tuanya. Kebanyakan seperti itu. Kenapa ditipu orang tuanya? Bukan orang tua, semua orang di luar kelompok yang belum berbaik kepada mereka adalah dianggap orang kafir. Jadi orang kafir uangnya halal untuk diambil. Mereka menggunakan perumpamaan orang kafir itu seperti binatang ternak. Sapi perah, sapinya kita seru dengan Quran, nggak dengar, tapi susunya halal. Jadi harta orang di luar kelompok itu boleh kita gunakan untuk perjuangan, termasuk orang tua ditipu. Ini banyak sekali kasus orang tua lapor ke kami, anaknya kehilangan barang, laptop, ada. Banyak sekali. Misalnya yang seperti apa, Mas? Tiba-tiba pulang ke rumah, ada kawannya bilang nabrakin mobilnya kawan. Kawannya bilang, iya anak ibu mau nabrakin mobil saya. Itu udah kong kali kong itu. Udah kong kali kong, gitu kan. Anaknya ngaku, yang punya mobil ngaku, orang tua ganti. Bahkan ada sampai yang 300 juta orang tuanya itu bahkan sudah siapkan. Teman-temannya meyakinkan orang tua, bahkan ada di kampus UGM itu 300 juta itu. Dosen palsu ngaku ke orang tuanya kalau anaknya ngilangin barang yang mecahin barang di kampus. Akhirnya orang tua kaget. Jual tanah datang ke kampus menanyakan apakah betul anak saya mecahin alat tersebut Pak dosen. Jawaban dosen membuat ibunya hampir pingsan karena menurut dosen, mohon maaf, anak ibu sudah nggak kuliah di UGM. Jadi sudah lama nggak kuliah? Anak ibu sudah drop out, anak ibu sekarang masuk kelompok NII, dan anak ibu sekarang menjadi DPO di kampus ini karena ngerekrut kawan-kawannya. Nggak mungkin Pak, anak saya anak pinter Pak, hafiz beberapa juz Al-Quran, nggak pernah neko-neko. Kalau pulang ke Bandung, ini orang Bandung, itu ngajarin teman-teman yang anak-anak di lingkungannya. Ngajarin agama. Nggak mungkin, setiap hari saya komunikasi kok, nanya kabar, bahkan video call, anak saya masih di kampus Pak. Tadi ketika saya datang ke kampus pun, saya menanyakan, dia sedang di kampus Pak. Pak dosen bilang kalau memang anak ibu di kampus, telepon sekarang speaker bilang, minta ketemu di ruangan saya. Telepon, nak lagi di mana? Lagi di kampus. Kampus mana nak? Ibu lagi di kampus. Menurut Pak dosen, kamu sudah nggak kuliah, kamu sudah dapat, kamu masuk kelompok radikal, dan kamu menjadi DPO di kampus. Kalau memang kamu di kampus, sekarang ketemu ibu dan dosen di ruangan. Respon anaknya? HP ditutup sampai sekarang, anaknya hilang atau sampai kemana? Sekarang anaknya sampai hilang. Sekarang. Dan ternyata masih banyak korban yang seperti masih itu. Masih banyak. Yang orang tua kehilangan anak itu. Kehilangan. Jadi ini sangat berbahaya. Dan hari ini radikalisme ini bukan hanya kalangan dewasa. Sampai ke usia dini penanaman radikalisme ini ada. Sampai pendidikan usia dini. PAUD. Di PAUD. Ya, karena banyak lapor orang tua ke kita, anaknya nggak mau bergaul dengan temannya yang agamanya beda. Anak PAUD loh ini. Anak PAUD ya. Ya. Ada temannya datang, temannya datang nggak mau. Dia kan agamanya Kristen misalnya, non Muslim. Saya nggak boleh berteman dalam lagu tepuk anak soleh, Islam yes kafir no. Kafir. Kalau kita berteman dengan dia, maka kita akan serupa dengannya. Iya. Anak PAUD diajarkan seperti itu. Bagaimana mereka besar? Diajak ke supermarket, yuk nak ke supermarket. Enggak lah Bu,
itu supermarket buatan orang kafir. Dan ada sekolah juga yang masuk ke sekolah itu pintunya dikasih pembatas. Yang laki-laki sebelah kiri, yang perempuan sebelah kanan. Banyak sekolah juga hari ini yang tidak menggunakan upacara bendera, tidak menggunakan patung Garuda Pancasila, alasannya itu buang-buang waktu, buang-buang energi lah, gitu. Mendingan dipakai buat ibadah. Nah, ini juga menurut saya evaluasi buat pemerintah, termasuk Kementerian Pendidikan. Artinya ini bahaya sekali. Ya, artinya gejala radikalisme atau infiltrasi radikalisme di dunia pendidikan ini patut kita waspadai bersama, dan kadang itu tidak termonitor oleh pemerintah ataupun oleh Dikbud gitu ya. Baik melalui gurunya, baik melalui kadang guru itu menjadi bahkan guru menjadi agen dari radikalisme. Ada beberapa sekolah di Lampung itu guru yang berafiliasi dengan HTI banyak sekali masih, dan itu masih dibiarkan walaupun kita sudah ada hotline pengaduan ASN yang terpapar, tapi sampai sekarang nyatanya tidak ditindak. Oke. Kalau kembali kepada NII tadi, sejauh Mas Ken tangani tentang korban NII itu biasanya itu menyasar di kalangan mana saja? Misalnya kampus, sekolah, atau bahkan ASN mungkin ada, dan mungkin Polri, TNI juga mungkin ada. Seluruh lapisan masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat. Ya, artinya semua orang berpotensi untuk direkrut. Mulai kalangan bawah sampai atas, kalangan pelajar, mahasiswa, kalangan ASN, kalangan buruh ini juga sampai sekarang belum disentuh sama pemerintah. Kalangan buruh? Ya, orang dari daerah datang ke ibu kota, merantau, tinggal di pinggiran-pinggiran Jakarta, mereka kerja di pabrik dengan lulusan SD, SMP, SMA, pembantu, security. Ya, mereka sangat berpotensi karena kalau pelajar dan mahasiswa pulang sore pulang malam ketahuan, karena dekat dengan keluarga. Kalau buruh tinggal di kos-kosan, di kontrakan, mau nggak pulang sehari, mau seminggu, mau sebulan, nggak ada yang nyari. Paling yang nyari yang punya kontrakan. Loh, cara mereka mendekati korban-korban itu seperti apa dia? Solidaritas antar perantau, kearifan lokal. Sama-sama orang Jawa misalnya ketemu di Jakarta, baru merantau ketemu, sedangkan kita belum kerja misalnya, ketemu dengan kawan, udah Jakarta itu kehidupan mahal. Semuanya susah, mendingan balik, atau kalau mau tinggal di rumahku, saya siapin kontrakan bersama kawan-kawan, gak usah mikirin bayar, makan, udah kita senasib seperjuangan, ditambung di situ, direkrut, selesai di situ. Mas Ken ini kan pernah bergabung di NII, tahun berapa? Tahun 2000-an. 2000-an, keluar tahun? 2003. 2003. Nah, berarti punya pengalaman bagaimana dulu direkrut. Ya. Nah, pengalaman untuk bagi kita, kira-kira, oh ini NII ternyata. Itu seperti apa Mas Ken? Yang jelas konsep mereka takfiri. Mengkafirkan semua orang di luar kelompok. Yang benar hanya dia, yang lain salah. Yang beriman, dia yang lain kafir. Jadi mereka itu frontal juga terhadap pemerintah. Ini berbeda ya antara kritik dengan nyinyir ya. Kalau kritik itu kan memberikan masukan, punya solusi. Ya, kalau nyinyir, semua yang dilakukan pemerintah salah, semua yang dilakukan aparat itu salah. Bagi mereka tidak bisa itu memperbaiki negara ini. Tidak bisa diperbaiki, diganti dengan negara Islam atau khilafah. Itu solusi buat mereka. Jadi mereka bagaimana akan membuat semua yang terjadi di propaganda ini adalah... Itu udah pada level dia sudah masuk. Ya. Kalau pengalaman Mas Ken, pertama kali dia merayu itu seperti apa? Awalnya bagus. Manusia ini kan fitrah. Fitrah kita diciptakan, jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Dengan apa? Menjalankan perintah. Di mana di dalam Quran? Apakah selama ini Quran sudah kita jalankan dalam berbangsa dan bernegara? Quran cuma kita pajang, Quran cuma kita baca, nggak ngerti artinya. Ngerti artinya nggak dilakukan, percuma. Quran itu peraturan. Ibarat pelang ini ke Bogor, Jakarta, ini jelas. Mau kita lurus gitu, seenak sendiri, kita tersesat. Wah, bahasanya kan bagus. Bagaimana kita diajak mengkaji, bukan mengaji lagi, mengkaji Quran, bahwa yang dimaksud dengan konsep surga. Kalau kita ingin mencapai surga, kita selalu dirujuk dengan ayat. Misalnya ada ayat pohon. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyiban kasajaratin thayyiban asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah memberikan sesuatu yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya menghujam ke tanah, batangnya menjulang tinggi ke angkasa dan menghasilkan buah yang berkali lipat. Akar adalah iman, pondasi kita. Orang belum diwajibkan sholat, zakat, puasa, dan haji kalau belum bersyahadat, mempunyai akar. Setelah akar harus ada batang, amal.
Ketika sudah kita punya akar bagus, batangnya kita rawat, pasti akan menghasilkan buah yang berkali lipat sesuai dengan janji Allah. Coba kalau kita lihat, akarnya nggak ada, batangnya licin, buahnya banyak. 17 Agustus, Panjat Pinang, lambang negara kafir itu. Kita dibuat benci sebenci-bencinya kepada negara. Hasilnya ini korupsi, ini bencana, ini azab dari Allah. Jadi narasi yang dibangun seperti itu. Ya. Nah setelah berhasil ada tahapannya nggak? Ya. Misalnya ini ketemu ini, kemudian nanti tahap selanjutnya sampai ke baiat, ada seperti itu nggak? Ada tahapan. Jadi kalau kita tahapan radikal itu kita ada 3. Jadi kalau kita tadi akar batang buah, iman, hijrah, jihad. Iman adalah bagaimana hanya meyakini, membenarkan. Bagi saya membenarkan aksi terorisme, belum laksanakan, baru membenarkan, itu sudah terpapar. Membenarkan itu sudah terpapar. Intoleransi. Keimanan kan membenarkan, meyakini adanya Allah. Beriman atau membenarkan, intoleran. Pokoknya semua salah, yang benar hanya saya. Itu intoleran tahap pertama. Yang kedua, ketika sudah direkrut, akhirnya berbaiat ke suatu kelompok yang sudah masuk dalam doktrin tadi ya, tadi organisasi. Yang ketiga, ketika sudah di sana amaliyah. Itu yang Tapi itu dikenalkan nggak bahwa organisasi ini namanya NI atau apa enggak? Awalnya tidak. Awalnya tidak. Ketika saya juga awal bertanya, Abi kan sebutan laki-laki di sana. Ini kan sebuah negara. Saya boleh tahu nggak siapa persepsinya udah negara ya berarti? Negara. Tapi kita tidak dikenalkan siapa presiden kita. Yang kita tahu banyak Islam harus bersatu. Islam harus bangkit, gitu kan. Saya tanya, siapa presiden kita, Bi? Saya dimarahin. Kamu ini nggak paham ya? Kamu kalau sholat di perjalanan, imam sudah 2 rakaat, sholat zuhur misalnya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya imam atau sholat makmum masbuk? Langsung masbuk berarti ngikut aja berarti. Yaudah, jadilah jamaah yang baik. Jangan pernah bertanya. Nanti kalau sholatnya selesai, kamu bakal tahu siapa imamnya. Kalau negara Islam sudah menang, sudah futuh Mekah, kamu akan tahu siapa presidennya. Jadi sekarang jadilah jamaah yang baik. Jadi sami'na wa ta'na. Saya mendengar. Tahu. Iya, saya mendengar dan saya taat. Karena bagi kita pimpinan itu adalah wakil Allah di muka bumi. Khalifah. Iya, khalifah. Nah, sampai sekarang kira-kira menurut Mas Ken presidennya NI itu siapa? NI kan terpecah menjadi 9 NI itu komandemen wilayah. Terpecah. Ya. Kalau yang komandemen wilayah 9 sampai saat ini masih Panji Gumilang. KW itu. Komandemen wilayah 9 ya. Yang disebut KW 9 itu? Komandemen wilayah 9. Itu katanya banyak apa? Penipuan atau apa? Ya. Jadi menghasilkan banyak aksi kriminal atas nama agama. Saya dulu kerjaan kawan-kawan yang di dalam itu ngerampok, nyuri, nggak apa-apa yang dirampok orang kafir. Jadi doktrinnya merampok orang kafir itu boleh? Iya, kawan-kawan dulu modusnya kalau ada berita di TV, pembantu baru kerja 1 hari Gasakarta Majikan, itu kawan-kawan semua. Oh, NI itu udah? NI, iya. Jadi kalau kita butuh dana, siapin 5 orang perempuan tim kita palsuin KTP, ijazah, kartu keluarga, nggak usah nunggu 1 minggu 1 bulan, majikan pergi, anak sekolah, telepon, Abi, rumah kosong, bawa mobil, kalau perlu bawa truk, harta orang kafir nggak apa-apa kita ambil. Enjoy. Luar biasa doktrinnya. Kriminal atas nama agama. Kriminal atas nama agama. Yeah. Itu yang KW 9. Yeah. Nah, kemudian pecahannya berapa lagi kira-kira? Banyak. Yang komandemen wilayah 2 yang dipimpin oleh Abu Bakar Basir dan Abdullah Sungkar. Itu Malaysia, masih NII? NII. Akarnya itu NII? NII. Ke Malaysia ganti JI, baiatnya masih NII. Baiatnya negara Islam Indonesia. Karena dasarnya negara Islam. Lokal, NII versus NKRI dulu. Meneruskan perjuangan Kartosuwiryo. Nah, ada isu juga Ghafatar, Al-Qiyadah, Al-Islamiyah, itu juga NI dulu? Ghafatar itu dulu NI, Ahmad Musodik itu dulu NI KW 9, temannya Panji Gumilang. Kecewa dengan Panji Gumilang, bikin baru. Kalau Panji Gumilang kan fokus di pendidikan. Ahmad Musodik dengan Ghafatarnya fokus di ketahanan pangan. Makanya bicara tentang ketahanan pangan di Kalimantan sana, kan memang lahannya masih luas. Selain itu, di Indonesia, yang pernah Mas Ken dengarlah di berita-berita, oh ini ternyata NI, Ghafatar, Al-Qiyadah, banyak, ada Kesatuan Al-Haq, ada Al-Quran Suci, Islam Sahadat, Soal Islamiyah, ada NKRI, macam-macam pecahannya. Tapi mereka itu nggak bertemu? Sistem sel, dan kebanyakan pecahan ini mengklaim dirinya, oh kita bukan NI KW 9, bukan Panji Gumilang. Tapi bagi saya apapun itu, ketika menegakkan negara dalam negara, itu makar. Dilarang dalam agama. Apapun itu, walaupun dia mengatasnamakan agama, dia tidak mencuri, ketika sudah mendirikan negara dalam negara, memberontak, itu dilarang dalam agama. Saya ada rumor, ini agak sensitif mungkin ya. Az-Zaitun
Pondok Pesantren Az-Zaitun itu katanya NII. Ya, NII itu ada dua struktur, teritorial dan fungsional. Teritorial yang bergerak seantero negeri dengan cover berbagai macam yayasan, menggunakan LSM, menggunakan bimbel, menggunakan organisasi masyarakat yang mereka menyasar ke seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan segmentasinya, termasuk sampai kalangan artis juga ada. Ini yang teritorial, yang mereka sudah punya struktur negara dari RT, RW, lurah, camat, bupati, sampai presiden. Nah, yang fungsional, yang dijadikan cover atau kedok untuk menipu masyarakat Indonesia, dibuatlah sebuah lembaga pendidikan atau pesantren, karena mereka yakin ketika pesantren nggak mungkin akan difatwakan sesat, karena seolah-olah nanti pesantren radikal. Karena ini lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan dan menggunakan kurikulum Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. Jadi ketika di sana kita memang disetting nggak boleh ngomong NII, nggak boleh bawa data NII. Murni di sana pure sebuah lembaga pendidikan. Tetapi ajaran NII-nya diajarkan nggak kira-kira? Ajaran NII-nya diajarkan tapi tidak terhubung, dan tidak semua santri di sana atau siswa di sana itu NII, karena tidak merasa semua, dirinya NII nggak? Enggak. Kalau yang orang tuanya NII pasti, tapi kalau yang umum kan ada santri yang kita kategorikan itu sebagai korban promosi. Dia menyebar majalah Medium, majalah Garda dulu dengan bagaimana pesantren itu begitu mega. Banyak anak pejabat juga yang sekolah di sana. Jadi ini korban promosi. Ini belum direkrut. Nanti ketika sudah selesai atau mungkin sama temennya direkrut juga. Tapi awal-awalnya dia tidak menjadi target. Dia yang dijadikan nanti sebagai corong kepada masyarakat. Ini loh, Santri Zaitun memperkenalkan bahwa ini pesantren mewah, mega. Luasnya 1.200 hektar. Aku yakin Az-Zaitun itu. Ya orang saya bagian dari itu. Dulu KW 9. Jadi apa pemerintah belum punya bukti bahwa itu NII? Lemahnya di sini. Kalau memang mau di pasal makar, kan harus ada bukti KTP, lambang kebangsaan dan lain sebagainya. Mereka nggak punya, mengklaim punya negara tapi nggak punya teritori wilayah. Jadi dan kita setiap tahun itu datang ke sana, setiap bulan ada rapat tahunan, rapat bulanan, rapat mingguan. Hebatnya mereka seperti ada rapat evaluasi harian juga. Jadi secara organisasi sistem kader ini secara grafik nggak pernah menurun, mereka selalu meningkat. Oke, saya pernah baca juga di berita. Seminggu yang lalu Mas Ken itu ngomong tentang fenomena hijrah di kalangan artis yang kemudian menjadi radikal. Itu memang ada? Ada. Jadi banyak, bahkan di jaringan di angkatan kita dulu banyak artis-artis yang memang bisa disebut secara inisial. Kalau dulu ada DS, ada AS, bahkan yang baru-baru ini yang bahkan dipublish juga di website mereka gabung ke misalnya. Kalau AS, DS itu kan artis-artis lama, artis-artis baru ada juga ya? Baru yang istilah M itu kan, yang jelas mereka dia berbaiat, bahkan kawan-kawannya mengatakan bahwa jelas mendukung konsep khilafah. Khilafah itu sang artis ini. Ya, khilafah itu kan sebenarnya pemerintahan baru. Ini sudah ada negara, ngapain bikin pemerintahan baru? Wah, kita harus mempersatukan umat Islam di dunia, nggak usah jauh-jauh. Negara ini hari ini diadu domba antar suku, antar agama. Ngapain kita jauh mempersatukan umat Islam di dunia? Kita yang di depan mata saja lah. Ini mereka mau terlalu luas jangkauannya. Ketika ditanya dasarnya khilafah, dasarnya kita ngarang aja. Yang penting kita harus bersatu. Lah kan salah tapi ngayal. Ini yang terjadi. Jadi mereka memang secara semangat, saya akui orang-orang yang luar biasa, yang luar biasa. Tapi mereka belajar dengan guru yang sama. Bahkan artis-artis yang non Muslim langsung jadi mualaf, ketemu mualafnya bareng kelompok ini. Pokoknya langsung terlihat. Jadi artis yang menjadi mualaf ketemunya ditangkap dengan kelompok ini. Iya, salah ketemu dengan guru ya. Ini seperti ini akhirnya. Jadi teriak bagaimana konsep negara ini salah, negara ini zolim, harus diganti. Mereka tidak memperbaiki loh. Mereka mengganti negara ini dengan negara Islam karena konsep mereka adalah kekuasaan. Konsepnya kekuasaan. Ya, kekuasaan. Setelah kesalehan selesai, kekuasaan gitu ya. Memang iming-imingnya awal kan kesalehan, dia lebih rajin ibadah dan sebagainya gitu ya. Tetapi target sebenarnya adalah kekuasaan. Dan mereka kampanyekan itu seluruh lapisan masyarakat, terutama media sosial. Jumlah mereka sebenarnya tidak terlalu banyak. Jauh sekali dengan kita yang moderat. Cuman masalahnya kita yang moderat itu yang waras kita diam. Terlalu banyak diamnya. Ya, mereka sedikit tapi 24 jam bergerak, sistematis dan benar-benar terstruktur, luar biasa. Jadi makanya kita kalau terus-terusan diam kita akan dijak seolah-olah mereka berkuasa. Nah, NII, kembali ke NII. Saya melihat bahwa banyak kejadian teror di Indonesia itu sebenarnya ada nggak yang awal mulanya itu dari doktrin atau ajaran NII?
Kalau saya bilang hampir seluruh teror di Indonesia itu ibu kandungnya NII. Seluruh teror di Indonesia ibu kandungnya adalah NII. NII, pecahan-pecahan NII yang mereka melakukan amaliyah, mereka anggap sebagai jihad. Banyak anak-anak yang misalnya begini, hanya terradikalisasi pemikiran, misalnya di NII yang KW9, belum ngebom misalnya. Setiap hari diajarin dia itu perang, teori perang. Kok nggak perang-perang ini? Akhirnya banyak yang mecah dari NII KW9 ini bergabung ke JAD, ketemu JI, dengan kelompok yang lain. lebih Ini itu. juga kan orang-orang yang terradikalisasi pemikiran ini ibarat seperti buah yang matang, yang siap petik lah gitu kan. Jadi nggak perlu ngajarin benci kepada negara, udah matang, ini tinggal dipoles. Nih jihadnya begini, bom, bunuh polisi yang dianggap menghalang-halangi mereka, polisi dianggap memadamkan cahaya Allah. Jadi bunuh polisi itu janjinya pahalanya luar biasa. Nah sekarang menurut Mas Ken, seberapa banyak jumlah NII di Indonesia? Ketika saya keluar saja itu 2004 itu 250.000 jamaah. 250 Terdata dan ada KTP-nya hanya dari Komandemen Wilayah 9. Itu dari KW9 ya, tadi itu? Belum lagi KW lain. Komandemen Wilayah 9, belum dari jaringan dari JI, dari JAT, dari JAD, dari Khilafatul Muslimin, ini juga cukup banyak. Khilafatul Muslimin ini juga mengajak konsep khilafah. Khilafatul Muslimin itu bagian dari NII juga? Ya, dulu pemimpinnya Abdul Qadir Baraja adalah mantan pelaku bom Borobudur. Salah satu pimpinan NII juga. Sekarang buat konsep khilafah, konsepnya sama, mau mempersatukan umat Islam sedunia, bukan hanya Indonesia. Mereka sudah tersebar juga yang gambarnya apa itu? Ya, hijau itu ya. Beda ya, kalau HTI kan hitam ya, itu. Ini sama-sama menggunakan konsep khilafah tapi agak berbeda. Jadi Khilafatul Muslimin dengan HTI. Tapi tujuannya sama, cuman bedanya kalau HTI kan mau turun ke jalan, kalau Khilafatul Muslimin enggak. Di kampanye dari masjid ke masjid, lewat herbal, terus bekam, bagaimana dia mengkampanyekan bahwa ibadah. Tapi ujung-ujungnya ketika berbicara tentang pemerintahan, ya mereka nggak setuju juga dengan kondisi negara hari ini yang menggunakan undang-undang KUHP peninggalan penjajah Belanda itu. Ya, karena dianggap hukum manusia, Togut, bukan hukum dari Allah. Nah, oke, setelah melihat jumlah kira-kira seberapa banyak, kemudian kira-kira seberapa besar bahaya NII ini kalau didiamkan terus-menerus? Radikalisme di Indonesia, baik NII maupun yang lain, ini seperti kasus LGBT. 10 tahun yang lalu itu baru di TV-TV, hari ini di depan mata. Ya. Radikalisme juga sama, kalau kita biarkan 5 tahun atau 10 tahun datang, tidak mustahil Indonesia akan seperti Suriah. Ya, karena faktanya hari anak-anak kecil sudah bicara di sosmed, ini pemerintah, ini Jokowi, ini Megawati. Betul. Lah, penanaman radikalisme dari usia dini lewat pendidikan ini yang sampai kecil, ini bahaya sekali. Terutama yang swasta ini memang melencengkan. Tidak semua sih, tapi kayak yang SDIT misalnya, ini mereka dicek aja, ada upacara bendera nggak, walaupun ada SDIT yang dari NU misalnya. Yeah. Ada patung Garuda Pancasila nggak misalnya kan. Kita dicek aja. Artinya ini benar-benar evaluasi kita bersama. Artinya kalau mau jujur, hari ini kita sudah dikepung dari berbagai sektor, dari segala penjuru. Masalah utamanya adalah kita tidak merasa terancam. Kita tidak aware, kita tidak waspada. Jadi kalau sakit ini, merasa sakit, ini masih wajar. Kita sakit tapi tidak merasa sakit. Jadi kalau saya bilang Pancasila hari ini dikepung oleh intoleransi radikalitas, kita sudah Pancasila sakit, bukan lemah lagi, sakit. Dan ini tugas kita bersama, bagaimana mengedukasi, memberikan kepada masyarakat bahwa kita terancam. Ada ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Ada ancaman di sekitar kita, dan kita sudah sukses bahkan diadu domba antar suku, antar agama, yang seagama juga kita ribut. Iya, saya kegiatan beberapa daerah ada kasus unik. Jadi bukan sama non Muslim, antara jamaah masjid mau perang udah bawa parang. Gara-gara yang buat masjid orang NU, jamaahnya orang lain. Orang NU kan biasa kalau sholat, udah kamu aja imamnya. Ya. Akhirnya yang jadi imam dari kelompok lain. Yang jadi marbot sampai pengurus seluruh kelompok lain. Ketika pelang juga sudah diganti, nggak ada masalah. Ketika khotbah, ini bid'ah, ini salah, ini bakal masuk neraka jahanam. Baru kaget ketika ada yang hilang. Jadi anekdot bahwa ketika misalnya kan orang
orang NU ke Muhammadiyah sandalnya hilang, orang Muhammadiyah ke NU ininya hilang, kunutnya apa ya? Kalau kita ke kelompok itu, bukan sandal sama kunutnya hilang, masjidnya hilang dan jemaahnya juga hilang. Nah ini kan artinya apa? Ini persoalan kecil, tapi bila dibiarkan, ini menjadi bom waktu. Kenapa bom waktu? Ya, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun, kita lihat Suriah. Juga karena hoax dibiarkan, intoleransi dibiarkan, akhirnya menjadi luluh lantah seperti yang kita lihat hari ini. Naudzubillah, jangan sampai terjadi di Indonesia. Jadi target mereka itu memang sampai sekarang masih sel to sel gitu ya, sangat tertutup. Kemudian dari lembaga pendidikan juga bagus. Kemudian di level pemerintahan, apakah mereka sudah masuk? Banyak sekali di lingkungan ASN yang terpapar. Bahkan beberapa kementerian masih di ASN sudah dikuasai sama mereka. Hanya kita apresiasi kepada pemerintah untuk memasukkan dai-dai di khotbah untuk yang moderat. Yang moderat. Ya, agar paling enggak minimal bisa diminimalisir. Kalau menghilangkan mustahil bisa. Minimal kita bisa untuk mempersempit ruang gerak mereka. Oke, terakhir Mas, harapan bagi dari teman-teman NII Crisis Center untuk pemerintah itu seperti apa kira? Pemerintah lewat kementerian dan lembaga kita berharap lebih tegas terhadap persoalan masalah intoleransi dan radikalisme. Terorisme memang berbahaya, tapi akar pembahasan terorisme adalah di masalah intoleransi ini. Jadi kalau kita biarkan, ini akan membahayakan keamanan dan kedaulatan. Karena tujuan mereka bukan untuk memperbaiki negara ini. Radikalisme yang atas nama agama, mereka ingin menggulingkan, mengganti negara ini dengan negara Islam atau khilafah. Jadi kita harus kritis, kita harus berani melawan. Jangan diam. Di Arab Saudi, orang-orang yang sudah teridentifikasi radikal oleh ulama disebut. Dan ulama-ulama yang tidak mau mengkampanyekan radikalisme itu dicopot. Nah, hari ini menurut saya di Indonesia perlu juga ada evaluasi intern. Ini apalagi adanya undang-undang Perpres nomor 7 tahun NPE ini kita berharap efektif, sudah seperti senjata yang bagus, tinggal bagaimana aplikasinya. Namun harus ada evaluasi intern terutama di kalangan ASN, aparat TNI, Polri yang terindikasi menurut saya harus diberikan sanksi tegas agar ya virus ini tidak menyebar kemana-mana. Jadi ketika program berjalan ini bisa efektif. Dan bagaimana tugas masyarakat untuk bersama-sama berbuat, bagaimana memasyarakatkan Pancasila. Nah, selama ini Pancasila dianggap bagian dari sebuah gerakan untuk bagaimana kita dianggap berhala, tauhid. Ini menurut saya perlu memasyarakatkan Pancasila, bahwa Pancasila bukanlah tauhid. Pancasila adalah sebuah kesepakatan bersama yang juga didukung oleh para ulama. Itu tepat untuk Indonesia sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi bagi saya nasionalisme adalah merasa terancam, tapi aplikasinya kewaspadaan ini jangan sampai fobia, jangan sampai paranoid gitu ya. Karena beberapa kegiatan kita keliling di Indonesia, beberapa kampus saya tanya siapa yang tidak boleh belajar agama di kampus oleh orang tua, banyak sekali yang tunjuk. Alasannya takut direkrut kelompok radikal. Justru kita harus mensupport putra-putri kita, lingkungan kita untuk belajar agama supaya kita tidak terpapar paham radikalisme. Jadi nasionalisme adalah peduli terhadap persoalan di sekitar kita. Saya dulu ketika di markas, ada tukang bakso lewat, berhenti banyak yang beli. Padahal tukang bakso beneran, tapi kita mikirnya, jangan tukang bakso Intel nih. Intel gitu. Tukang baksonya pergi, kita pindahan. Apa? Kita merasa terancam. Nah ini semangat kita yang kita harus tanamkan, kita terancam, kita harus waspada tapi jangan sampai fobia. Jadi bukan paranoid ya, tapi kewaspadaan kita ditingkatkan. Ya, waspada dan bela negara bagi saya bukan hanya tanggung jawab aparat saja, tapi tanggung jawab kita bersama untuk berbuat sesuai bidang yang kita bisa. Oke, Mas Yen, terakhir pesan kira-kira untuk barangkali ya, masih banyak adik-adik kita, masih banyak mahasiswa, pelajar mungkin yang lain, yang saat ini mungkin berpisah dengan orang tuanya karena mengikuti kelompok-kelompok seperti ini. Kira-kira pesan Mas Ken Setiawan selaku mantan NII itu seperti apa kepada mereka itu?
kita harus kritis terhadap hal yang kita terima. Jadi jangan sampai kita telan mentah-mentah bahwa agama itu rahmatal lil alamin. Bahkan tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, tidak ada agama yang mengajarkan kebencian, tidak ada agama yang bahkan caci maki, ada ajaran membunuh. Agama itu menjadi rahmat untuk sekalian. Jadi kalau tolak ukurnya kita beragama, kita harus menjadi baik. Akhlaknya, tingkah lakunya. Jadi kalau kita beragama, kita menjadi pemarah. Beragama kita menjadi tukang hujat, ujaran kebencian. Walaupun atas nama membela agama. Walaupun atas nama agama, berarti kita telah belajar agama dengan orang yang salah. Fanatisme boleh, karena dalam beragama kita harus fanatis supaya kita tidak terombang-ambing. Tapi kita jangan taklid buta, mengikuti semua yang kita terima oleh orang yang kita anggap tokoh atau siapapun sebagai yang baik, ini harus kita ikuti. Jadi kita harus kritis, kita mendapatkan informasi kita harus tabayun, jangan sampai kita menjadi korban hoax karena informasi yang kita terima adalah salah. Malah jangan sampai juga kita menjadi korban hoax karena kita turut juga menyebarkan informasi yang belum pas hoax tersebut. Oke, terima kasih Mas Ken Setiawan. Ini berarti nanti balik lagi ke Lampung ya? Siap, lagi ke Lampung. Masih banyak aktivitas yang lain, masih seputar pendampingan dan advokasi korban juga. Sementara ini memang kita banyak laporan dari keluarga, bahkan dari korban sendiri karena merasa tidak punya teman ngobrol. Akhirnya ketika kita reunian, kita ajak mereka karena mereka nggak mau dialog dengan orang-orang yang di luar mereka. Satu sisi dia pengen dialog tapi tidak siap dibully. Anak pinter kok mau dibodoh-bodohin masuk NI misalnya kan. Nah ini juga menjadi persoalan. Mau cerita ke kiai, ke ustadz, satu sisi di doktrin mereka kadang-kadang masih terngiang itu ustadznya kafir juga. Makanya kita berusaha mendampingi mereka agar paling tidak mereka tidak sendiri. Dan kebanyakan orang-orang yang keluar dari NI ini kan secara ekonomi habis-habisan. Kita berusaha. Dan sangat berbahaya apabila ditangkap oleh kelompok yang lebih keras lagi itu. Ya. Kita berusaha pendampingan, kita model subsidi kalau teman yang sudah usaha kita bantu teman-teman yang baru keluar. Jadi itu patungan antar teman-teman NI Crisis Center itu ya? Kita berusaha berbuat sesuatu sesuai yang kita mampu. Oke. Terima kasih Mas Ken Setiawan atas kehadirannya. Semoga kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol lebih banyak lagi sambil bersilaturahmi di sini. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi dalam program Ngobras berikutnya. Ada satu poin yang ingin saya ambil dari obrolan singkat ini, bahwa meningkatkan kewaspadaan kita itu sangat penting. Bahwa kejadian kekerasan atas nama terorisme, atas nama agama, itu memang sesuatu kejahatan yang luar biasa. Tetapi ada satu background masalah di belakang itu yang harus kita waspadai, yaitu merebaknya intoleransi, hoax, dan radikalisme. Memutus terorisme itu tidak cukup pada aksinya, tetapi bagaimana mencegah paham intoleransi dan radikalisme. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, sampai jumpa dalam program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.